Halo, namaku Dani. Aku adalah seorang fotografer yang berdomisili di Bandung. Kesibukan saya saat ini selain menjadi fotografer adalah menjadi freelancer, creative director, traveler, dan juga seorang pengajar. Nah, kehidupan sehari-hari saya biasanya luangkan untuk berkegiatan di bidang kreatif dan juga olahraga. Tapi selebihnya saya biasanya bermain dengan kucing-kucing saya, namanya Kumkum dan Neko. Menurut aku sih sebetulnya generasi sandwich itu adalah ketika kita ada di posisi yang harus menghidupi dua layer kehidupan. Yang mana kita dihimpit dari layer atas seperti orang tua, seperti nenek atau seperti kerabat, atau layer terbawah yaitu seperti anak kita. Nah, menurut teori juga banyak yang berpikir analoginya itu seperti sandwich. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kehidupan, ternyata banyak juga sekarang teori-teori yang menyesuaikan dengan kehidupan sekarang. Seperti ada istilah yang namanya open sandwich. Ketika kita tahu bahwa open sandwich ini sendiri adalah ketika saat kita harus membiayai orang tua kita atau kerabat kita atau nenek kita, seperti itu. Ketika saya mendengar generasi sandwich ini sendiri, saya sudah mengalami situasi ini ketika saya berada di bangku SMP. Ketika saya harus memulai menjadi kepala keluarga dan saya harus menghidupi ibu saya, nenek saya, dan adik saya saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin karena memang saya harus istilahnya tuh mencari penghasilan lebih atau mencari usaha ketika saya bersekolah, akhirnya sampai sekarang sebetulnya itu memang saya ada di posisi ketika saya harus menjadi seorang generasi sandwich. Menjadi seorang generasi sandwich adalah ketika kita sebetulnya tuh harus bisa membagi penghasilan kita. Apalagi mungkin ketika kita sekolah dulu gitu ya, gak ada penghasilan yang istilahnya tuh bisa saya dapatkan. Jadi ketika saya pulang sekolah harus berusaha untuk mencari penghasilan. Jadi dari sana ketika saya pulang mungkin teman-teman sendiri ketika pulang harus belajar, tapi saya harus usaha dulu gitu, harus jualan dulu atau apa. Tapi dari sana sih sebetulnya tuh saya saya berpikir bahwa ya mungkin memang saya ditakdirkan untuk menjadi diri saya waktu itu. Akhirnya ya kayak semacam menjadi tantangan tersendiri sih ketika itu. Sebetulnya sih kalau misalkan aku ada di posisi sekarang gitu ya, ini sangat-sangat harus dihindari sih. Karena sebetulnya kan ketika kita berkehidupan, kita harus memikirkan prioritas yang mana diri kita sendiri, atau mungkin ketika kita lagi berkeluarga, kita harus memikirkan istri kita, memikirkan anak-anak kita nanti gitu. Nah, jadi sebetulnya tuh memang kita harus memotong tali atau misalkan memotong siklus si generasi sandwich ini agar sebetulnya tuh kayak kita bisa menjalani kehidupan kita semestinya di masa yang akan datang. Ada dua cara yang biasa aku lakukan ketika aku ada di posisi ini gitu. Yang pertama adalah sebetulnya kayak aku belajar tentang arti kebersyukuran gitu. Karena pada akhirnya ketika kita ada di situasi ini, sebetulnya tuh kita harus berlatih untuk bersyukur. Karena pada akhirnya kita berpikir bahwa mungkin kita itu adalah sebagai selang penghubung rezeki untuk kerabat kita, untuk orang tua kita. Ketika kita ngasih penghasilan ke orang tua atau ke yang lain, jadinya kita istilahnya tuh bersyukur karena mungkin doa kita ada di sana gitu. Yang poin kedua adalah tentunya secara real mungkin ketika kita harus merencanakan perencanaan finansial yang matang sebetulnya. Kenapa? Kayak mungkin kita harus merencanakan dari hal menabung, lebih hemat terhadap diri sendiri juga, atau juga daftar asuransi, yang mana sebetulnya nanti ketika kita ada di masa depan, ketika orang tua kita atau misalkan ketika anak kita butuh, kita tidak harus mengeluarkan biaya-biaya yang sebetulnya tuh mendadak gitu, karena kita sudah siapkan sebelumnya kayak gitu.